Bekal apa yang harus disiapkan oleh para calon pengusaha? Maka di sini saya akan menyampaikan terkait dengan karakteristik wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap jaga kesehatan. Perkenalkan, saya Ahmad Saiful Ulum, atau rekan-rekan bisa panggil saya Pak Ulum. Di sini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan di pertemuan pertama ini dengan topik menjadi wirausaha. Di dalam benak rekan-rekan pasti akan bertanya-tanya terkait dengan apa sih kewirausahaan itu? Nah, pada dasarnya menurut para ahli, menurut Edi Suryanto menyampaikan bahwa kewirausahaan itu adalah suatu usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Suparman, kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan dalam berpikir secara kreatif dan melakukan inovasi. Sedangkan menurut S. Wijanti menyampaikan bahwa kewirausahaan itu merupakan salah satu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko. Sehingga dapat saya simpulkan, wirausaha itu intinya kreatif, inovasi, menghasilkan sesuatu yang baru, dan berani mengambil risiko. Yang perlu rekan-rekan ketahui, apa sih tujuan berwirausaha itu? Ada beberapa hal tujuan berwirausaha, yang mana seorang wirausahawan itu sebenarnya memiliki sikap yang mulia. Tujuan yang pertama adalah yang pasti membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya pembukaan lapangan pekerjaan yang skala besar oleh para calon-calon wirausahawan, maka diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran. Sehingga yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan. Sehingga otomatis ketika membuka lapangan pekerjaan yang tersedia sudah cukup banyak, maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat juga akan terjamin. Setelah tujuan berwirausaha, maka di sini saya akan menyampaikan bekal apa yang harus disiapkan oleh para calon pengusaha. Maka di sini saya akan menyampaikan terkait dengan karakteristik wirausaha. Yang pertama adalah jujur. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting, dan ini merupakan fondasi utama ketika menjadi seorang pengusaha atau berwirausaha. Kenapa hal itu sangat penting? Dikarenakan jujur itu adalah untuk menjalin kerjasama sehingga saling meyakinkan antara bisnis to bisnis. Yang kedua, seorang pengusaha harus disiplin. Maka disiplin itu sangat penting bagi calon para pengusaha baru. Hal itu dikarenakan dengan disiplin itu diharapkan dapat menjaga atau dapat memotivasi khususnya bagi diri kita sendiri dan utamanya bagi calon customer kita. Sehingga apa? Sehingga yang penting di sini adalah loyalitas customer terhadap para atau produk yang kita hasilkan. Yang ketiga, seorang pengusaha harus kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini salah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena seorang pengusaha itu harus kreativitasnya tinggi dan pasti produknya adalah inovatif. Maka di sini yang diharapkan dengan adanya kreativitas dan inovatif itu sendiri, yaitu adanya produk pembeda dari produk-produk yang sebelumnya atau menjadi terobosan baru bagi produk-produk yang sebelumnya. Berikutnya yaitu berkomitmen tinggi. Seorang pengusaha harus memiliki komitmen yang tinggi serta memegang teguh prinsip terkait dengan usaha yang akan dikembangkan. Karena apa? Karena memiliki komitmen yang tinggi itu adalah salah satu modal utama bagi calon pengusaha baru.
Berikutnya adalah mandiri. Jadi, seorang pengusaha itu harus mandiri serta realistis dalam berpikir. Hal itu dikarenakan ketika berwirausaha itu membutuhkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Berikutnya adalah memiliki keterampilan diri atau memiliki keterampilan secara individu. Hal tersebut dikarenakan keterampilan itu salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh pengusaha baru. Kenapa? Dengan adanya keterampilan, maka diharapkan seorang pengusaha baru ini dapat mengetahui terkait dengan peluang, mampu berkomunikasi, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak yang kaitannya dengan unit bisnis. Baik rekan-rekan, tadi sudah saya sampaikan, definisi kewirausahaan sudah saya sampaikan. Tujuan berwirausaha sudah saya sampaikan. Karakteristik berwirausaha sudah saya sampaikan. Sekarang adalah tipe-tipe seorang wirausaha. Ada beberapa tipe-tipe seorang wirausaha. Yang pertama, seorang pengusaha bisa berawal dari seorang penasehat atau advisor, yang mana seorang penasehat itu dipercaya oleh banyak orang karena atas pengalaman dan pendidikannya. Bisa menjadi seorang wirausaha, bisa dalam bergerak dalam bidang organizer. Contohnya misalkan event atau EO, event organizer, di mana harus memanage atau mengelola terkait dengan event-event di beberapa project. Bisa, gitu ya. Terus kemudian kreator, yaitu tipe-tipe yang dimana dapat membangun bisnis yang memerlukan kreativitas, meng-create. Jadi memiliki kreativitas. Nah, bisa jadi ketika kita bisa berbicara peluang baru, mungkin bisa jadi gitu ya. Banyak sekarang startup yang memiliki kreativitas tinggi atas pembaruan produk-produk sebelumnya. Baik, berikutnya ada namanya caretaker, yaitu pengusaha yang bergerak pada bidang perkebunan. Dan itu pasti membutuhkan keuletan, membutuhkan kesabaran serta konsisten ketika kita bergerak dalam bidang perkebunan, itu pasti gitu ya. Dan biasanya dilakukan oleh para teman-teman yang ada di daerah. Baik, berikutnya ada namanya pengusaha yang entertainer, yaitu mampu membuat maupun menambah pengalaman yang positif bagi orang lain, entertain gitu ya. Bisa jadi, atau tipikal seorang wirausaha bisa dari investor. Mungkin investor di sini juga bisa dikaitkan dengan menginvestasikan sebagian dananya ke usaha atau ke saham gitu ya. Saham itu ya bisa jadi kita berkaitannya dengan saham usaha ataupun di pasar modal gitu. Terus kemudian ada namanya seller. Seller itu artinya mampu menjual, yaitu ya. Jadi ketika rekan-rekan memiliki jiwa penjual yang baik dalam melakukan negosiasi, dalam melakukan promosi, mungkin saran saya bisa jadi reseller, mungkin bisa gitu ya. Dan yang terakhir, seorang wirausaha bisa dari background engineer, yang mana saat ini lagi booming-boomingnya di sekolah-sekolah, mungkin sekolah teknik sekarang bergeraknya dalam bidang bisnis gitu ya. Kenapa? Karena mengkombinasikan antara bidang teknik, informasi dengan bisnis. Oke, rekan-rekan, di sini saya akan berbagi tips dan trik menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Yang mana tadi sudah saya sampaikan gitu ya, konsep dari kewirausahaan itu. Nah, sekarang tips dan triknya untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha, yang pertama adalah memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Pada dasarnya, niat dan yakin itu adalah modal utama bagi para pemula ketika meng-create suatu bisnis. Yang kedua adalah kecepatan melihat peluang. Ingat, peluang itu sangat luar biasa impact-nya terhadap perkembangan siklus bisnis saudara. Maka di sini saya pastikan ketika Anda menjadi seorang wirausaha, ketika sudah memiliki niat, maka modal yang kedua adalah harus bisa membaca peluang pasar, yaitu pasar potensialnya seperti apa. Yang ketiga, yaitu terkait dengan kita bisa membaca
kisah atau kiat-kiat sukses orang-orang sebelumnya. Jadi misalkan kita bisa berbicara atau bisa bercerita atau minimal kita mendengarkan dari para pelaku bisnis sebelumnya, yaitu terkait dengan kiat-kiat sukses, bagaimana cara mengelola bisnis, bagaimana cara meng-create bisnis, bagaimana cara memunculkan ide bisnis sampai dengan bisnis itu sampai sukses. Kita bisa belajar dari orang terdahulu. Yang keempat baru adalah modal. Nah, karena sifatnya material gitu ya. Dan yang kelima adalah fokus dalam berwirausaha serta memiliki kemampuan menjual. Maka ketika Anda fokus dalam berwirausaha Anda dan memiliki kemampuan menjual suatu produk, saya pastikan Anda secara tidak langsung bisa meng-create suatu bisnis sampai sukses nanti. Dan pastikan saat ini Anda lakukan. Maka saya berpesan pada rekan-rekan, ketika ingin menjadi seorang wirausaha, maka modal dasarnya yaitu niat. Innamal a'malu binniyat, yaitu tergantung dari niatnya. Maka yang pesan yang dapat saya sampaikan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.